Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Banyak yang mempertanyakan tentang Jawa dan kejawen. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan antara Jawa dan kejawen. Kalau Jawa itu adalah sebuah area ataupun kepulauan, dinamakan Jawa. Dalam Jawa itu ada suku asli Jawa, walaupun dibagi bermacam-macam. Yang ada di Pulau Jawa itu adalah orang Jawa. Nah, orang Jawa sendiri di situ memiliki ajaran, memiliki tatanan, memiliki pedoman. Nah, dalam Jawa sendiri juga memiliki tradisi, adat budaya asli Jawa. Nah, yang berkembang sekarang ini itu adalah ajaran kejawen. Kejawen itu ajaran asli sudah dicampur dengan ajaran-ajaran baru. Contoh, ajaran Jawa dicampur dengan ajaran tertentu. Akhirnya apa? Di situ dia mengenal dewa, dewata, nama-nama dewa. Lah, kalau ajaran Jawa asli yang dinamakan dewa itu adalah sosok pemimpin. Bisa juga yang ada di pemerintahan dulunya dinamakan dewa. Kalau dalam rumah tangga itu seorang suami pemimpin, makanya seorang istri itu wajib berbakti kepada suaminya sebagai dewatanya, karena yang memberkahi hidupnya, yang menghidupi anak-anaknya. Di saat seorang suami tidak mampu menjadi seorang dewa bagi istri dan anaknya, ya tentunya istri itu sendiri tidak akan berbakti. Bisa selingkuh, bisa melawan, menentang. Bukan karena tidak cinta ataupun tidak sayang, tetapi kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri seorang suami. Itu ajaran Jawa. Dan ajaran Jawa itu mengenalnya leluhur. Jadi ajaran Jawa itu mengenalnya leluhur. Leluhur-leluhurnya. Kalau dewa, dewata itu sudah kejawen. Apalagi sekarang dicampur. Kita sering melihat di setiap orang punya hajat. Pertama ucapannya Jawa, nanti doanya sudah lain. Itu juga kejawen. Jadi kalau kita kembali ke Jawa, ya kita kembali ke tatanan Jawa terdahulu.
sama ajarannya sebenarnya, sama-sama bagusnya. Sebuah ajaran itu semuanya bagus. Yang membedakan itu cuma tata caranya dan pelaksanaannya. Kalau ajarannya semua bagus, tujuannya tetap satu. Semua satu tujuan. Kerukunan, kesejahteraan seluruh manusia ataupun makhluk di alam semesta ini. Makanya yang diajarkan puncaknya tetap akhlak, tingkah laku, tata krama, dan rasa kasih sayang. Jadi kita bisa menilai mana orang ini yang berada di ajaran kejawen, mana di ajaran Jawa. Cuma sulit, memang beda tipis. Contoh dalam pewayangan itu sebenarnya dewa-dewa itu adalah leluhur dari para raja. Jadi tempatnya memang di pemerintahan. Itu dari dewa-dewa. Makanya bisa memberkahi, bisa memberi keturunan. Nah, kalau Gusti itu kebaikan dalam diri kita, atau bisa disebut dengan Nur Muhammad kalau kejawen. Itu bisa. Makanya memahami sebuah keilmuan itu memang tidak sesimpel kita memakan makanan. Harus benar-benar jeli. Harus benar-benar paham. Karena orang belajar itu sebenarnya puncaknya bukan kepandaian, tapi pemahaman. Puncak sebuah pembelajaran itu adalah pemahaman, bukan sebuah kepintaran atau kepandaian. Makanya orang Jawa dulu itu tidak tetek bengek, tidak banyak aturan dalam hidupnya. Yang penting hidup bagus, tidak menyakiti satu dengan lainnya, bersopan santun, bertata krama, dan saling menghargai dengan cinta kasih. Disebut juga ajarannya budi atau kapitayan, kepercayaan. Yang penting percaya. Tapi kalau kita pindah ke ajaran kejawen, itu nanti sudah campur-campur. Ada yang dewa-dewa, ada yang dicampur tradisi, tapi pengucapannya, bahasanya juga lain-lain. Itu sudah kejawen. Jadi buat teman-teman yang mempertanyakan antara Jawa dan kejawen, itu di situ. Orang Jawa itu yang dipercaya hanyalah leluhur dan Gusti. Leluhur dan Gusti. Orang Jawa terdahulu itu sebenarnya tidak ada para dewa. Dewa itu adalah pemimpin sebuah kerajaan. Makanya titisan para dewa semua pemimpin tanah Jawa. Berarti kakek-kakeknya dulu juga pemimpin. Tetapi kalau udah Jawen, ada yang percaya dengan dewata, ada Siwa, ada Wisnu, dan dewa-dewa yang lainnya itu ada. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan. Di saat kita kembali menjadi seorang putra tanah Jawa,
Ya inilah Jawa. Jawa itu ajarannya tentang tata krama, budi pekerti, dan kasih sayang. Tidak pernah membedakan dan menerima semua apapun ajaran yang masuk asal membawa kebaikan. Jadi di saat kita menjadi orang Jawa, ya jangan fanatik. Kita terima semua, yang penting membawa kebaikan. Dan nanti banyak orang-orang yang akan belajar tentang Jawa, yaitu dinamakan kejawen. Sudah dicampur. Kalau Jawa paham. Wong Jawa itu bukan berarti orang Jawa. Wong Jawa itu wong sing paham, yang bisa paham dengan dirinya dan memahami yang lainnya. Diarani Jawa. Jawa itu mengerti, mengerti itu paham. Kalau Jawa ya Jawa, orang Jawa ya orang Jawa. Tapi yang Jawa wih paham. Nah, itu semoga bermanfaat buat semuanya. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, 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 sakum tumati.